Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda. Saya mahasiswa dari STAI Musina Batang, kelas C semester 2 prodi PAI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas makalah yang berjudul Konsep Mahabbah dan Ma'rifat. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari mahabbah dan ma'rifat. Yang pertama, pengertian mahabbah. Pengertian mahabbah secara bahasa yaitu berasal dari kata ahabba, yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara dalam atau kecintaan yang mendalam. Secara istilah, mahabbah adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar cinta hingga dalam hati seseorang tidak tersisa sedikit pun yang terbuang selain untuk mengingatnya. Demikianlah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian ma'rifat. Pengertian ma'rifat secara bahasa yaitu berasal dari kata a'rafa, ya'rifu, irfan ma'rifat, yang artinya pengetahuan dan pengalaman, serta pengetahuan tentang rahasia hakikat agama. Secara istilah, ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi batin dengan mengetahui rahasianya. Diketahui juga bahwa ma'rifat adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan menggunakan hati sanubari. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu ada tujuan dan kedudukan mahabbah dan ma'rifat. Tujuan mahabbah yaitu untuk memperoleh kebutuhan baik yang bersifat material ataupun spiritual untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan untuk memperoleh. Lalu pembahasan yang kedua yaitu ada tujuan dan kedudukan mahabbah dan ma'rifat. Tujuan mahabbah yaitu untuk memperoleh kebutuhan baik yang bersifat material maupun spiritual untuk mencapai tingkat rohaniah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan, lalu memperoleh kesenangan batiniah yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa itu sendiri. Lalu yang kedua ada tujuan ma'rifat. Tujuan ma'rifat untuk mengetahui apapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kendali jiwa kepada eksistensinya yang intan, wasilahnya adalah spiritual. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan mahabbah dan ma'rifat. Ada yang berpendapat bahwa istilah mahabbah selalu berdampingan dengan ma'rifat, baik dalam kedudukannya maupun pengertiannya. Kalau ma'rifat adalah merupakan tingkat pengetahuan kepada Tuhan mata hati, al-qalbi, maka mahabbah adalah perasaan kedekatan kepada Tuhan melalui cinta. Sementara Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memandang ma'rifat datang sebelum mahabbah. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa ma'rifat dan mahabbah merupakan kembar dua yang selalu disebutkan berbarengan. Keduanya menggambarkan kedekatan hubungan seorang sufi dengan Tuhannya. Dengan kata lain, mahabbah dan ma'rifat menggambarkan dua aspek rapat yang ada pada seorang sufi dengan Tuhannya. Lalu pokok pembahasan selanjutnya yaitu ada paham mahabbah dan ma'rifat menurut tokoh sufi. Paham mahabbah diperkenalkan oleh sufi perempuan yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Baginya zat yang dicintai hingga meluaplah dalam hatinya rasa cinta yang mendalam kepada Tuhannya. Dari segi tingkatannya dikemukakan oleh Al-Siraj, mahabbah yaitu ada 3 macam, yaitu mahabbah orang biasa, mahabbah orang yang sidik, dan mahabbah orang yang arif. Sementara Ibnu Al-Arabi menjadikan mahabbah ke dalam 3 cara yang berwujud
Pertama, cinta ilahiyah, cinta spiritual, dan cinta alami. Selanjutnya, paham ma'rifat yang dikemukakan oleh Sufi pertama kali yang menonjolkan konsep ma'rifat dalam tasawufnya adalah Zunun al-Misri. Zunun membagi ma'rifat ke dalam 3 tingkatan, yaitu Dr. Mustafa Zahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawuf, yaitu ma'rifat adalah ketetapan hati dalam mempercayai hadirnya wujud yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggambarkan segala kesempurnaannya. Asy-Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Qadiri mengemukakan pendapat Abdut Thayyib As-Samiri yang mengatakan ma'rifat adalah hadirnya kebenaran Allah pada sufi dalam keadaan hatinya selalu berhubungan dengan nur ilahi. Lalu selanjutnya yaitu mahabbah dan ma'rifat dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Tentang mahabbah dapat kita jumpai di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu dapat kita temui juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Tentang makrifat dapat kita jumpai di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya cahaya di atas cahaya dalam kurung berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nur ayat 35. Lalu di dalam hadis kita jumpai juga sabda Rasul yang berbunyi, Aku dalam kurung Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi dalam kurung gaib. Aku ingin memperkenalkan siapa aku, maka aku ciptakanlah makhluk. Oleh karena itu aku memperkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka mengenal aku. Hadis Qudsi. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.